Assalamualaikum Bu Wuri, gimana kabarnya Bu Wuri? Waalaikumsalam Bu Binger, alhamdulillah baik Bu hari ini. Nah, sambil menunggu detik-detik kelahiran ini Bu. Doakan Nggih. semoga lancar ya Bu Binger. Nggih, amin. Semoga persaliannya diberikan kelancaran nggih. Ibu sama Amin. dedek bayinya sehat selalu. Amin ya Rob. Saya tuh Mhm. sebenarnya ada masalah Bu. Nggih. Terus Bu Binger sibuk mboten Bu ini sebenarnya hari ini? nggih. Tidak Bu, hari ini alhamdulillah saya ada waktu, nggak sibuk sekali sih. Heeh. Gimana Bu? Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol Mhm. sebentar nih sama Bu Binger, siapa tahu dapat insight positif dari Bu Binger. Boleh ya Nggih. Bu? Tentu saja boleh Bu Wuri, kebetulan saya ada waktu kosong nih. Kalau boleh tahu apa yang masalahnya apa ya Bu ya? Problemnya apa ini? Saya berharap ini nanti setelah ngobrol sama Bu Binger, saya bisa ketemu solusi dari permasalahan saya Bu ya. Nggih. Jadi gini Bu, ada satu murid saya itu tuh Mhm. yang suka males-malesan gitu di kelas gitu. Jadi nggak semangat belajarnya, ketika jam IPA itu ngelentuk ngoten Bu. Nah Nggih. kemudian kalau diberi tugas itu mengerjakannya asal-asalan, juga terlambat gitu. Jadi saya bingung mau di-treatment apa anak ini, satu anak ini, Bu. Mhm. Baik, tadi Bu Wuri bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya Bu Wuri ya? Iya Terus betul. apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Saya sih juga tanya-tanya dengan guru-guru yang lain, Bu, ya. Mhm. Apakah di mata pelajaran lain tuh dia juga seperti itu atau cuma di IPA saja, di kelas saya saja gitu. Mhm. Ternyata ini untuk pelajaran-pelajaran eksak dia tidak suka gitu. Jadi seperti IPA, matematika ya, yang banyak hafalan tuh memang anaknya seperti itu, begitu. Jadi Mhm. terus saya konfirmasi langsung kan, saya ajak ngobrol itu Mhm. muridnya anak tersebut, "Kok kamu kalau IPA ngelentuk terus, kenapa toh Mas?" Gitu. Mhm. "Kenapa apa nggak suka sama Bu Guru apa gimana?" Ternyata jawabannya karena tidak suka sama pelajarannya, karena hafalannya banyak, rumus-rumus gitu Heeh. katanya. Berarti Bu Wuri sudah melakukan pengamatan nggih? Sudah Mhm, diamati nggih, ya sudah saya amati. apakah murid tersebut itu di pelajaran lain apakah seperti itu atau tidak. Nah, Mhm, terus kemudian nih, kira-kira seperti apa mhm. kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Pengennya sih ya karena materi IPA memang ada, apa, yang teori memang agak panjang dan memang ada rumus ya, Bu, ya. Karena kalau materi Mhm. kan dari kurikulum tidak bisa saya kurangi, Bu, ya. Iya betul sekali. Itu. Jadi mau tidak mau harus saya sampaikan gitu ke anaknya. Saya coba, Mhm. berikan begitu. Kondisi idealnya yang ingin saya harapkan adalah tentunya anak tersebut bisa ikut aktif seperti teman-temannya gitu ya. Mhm. Dan kemudian, eee ini, jadi dia bisa mengikuti pelajaran saya dengan semangat gitu. Mhm. Iya. Kalau Mhm, begitu, apakah mhm, ada yang bisa Bu Wuri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? mhm. Gimana Bu ya, jadi di satu sisi materi tidak bisa saya kurangi, di satu Mhm. sisi anaknya males gitu ge. Jadi ya mungkin, saya perbaiki diri ini saya, metode sayanya mungkin nggih. Jadi Heeh. saya perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif mungkin ya, supaya Mhm. anaknya tuh tidak ilfil duluan ngoten nggih sama IPA, udah lihat materinya bab ini berapa puluh lembar gitu udah males duluan gitu. Nah, jadi mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariatif, itu yang pertama, Mhm. kemudian Mhm. saya akan mencoba melihat kebutuhan, si anak tersebut.
Jadi anak itu gaya belajarnya apa gitu nanti akan coba saya cari tahu lebih. Terus kalau sudah ketahuan gaya belajarnya saya sesuaikan metode yang cocok dengan dia. Atau kalau perlu mungkin saya bisa ice breaking mungkin ya Bu ya, Iya, sela-sela pembelajaran. Karena materinya kan padat. Kadang saya sekali ketemu tuh 2 jam. Kalau materi terus tuh pasti anak ngantuk. Mungkin di sela-sela pembelajaran nanti saya berikan ice breaking. Terus juga mungkin saya bisa sering-sering ini ngajak ke lab gitu ya. Karena kalau anak-anak keluar kelas itu kan biasanya semangat Bu ya. Iya, langsung praktek ya Bu ya. Pakai media-media begitu ge. Nanti coba saya praktekkan Bu. Oke, baiklah Bu, apakah kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Saya pernah sih waktu itu membuat ini ice breaking. Jadi saya kan 2 jam pelajaran itu ya Bu. 2 jam pelajaran, 1 jam sudah materi, sudah wajah murid-murid saya sudah kelihatan, aduh gitu kan, sudah berubah mimik wajahnya dari semangat menjadi lesu kembali. Itu akhirnya saya beri ice breaking waktu itu. Saya menggunakan ice breaking pesan berantai. Jadi setiap anak membuat kalimat terus dilanjutkan dengan teman lain ya, kemudian menggunakan kata terakhir dari murid sebelumnya gitu. Nah, Gitu. akhirnya karena harus meneruskan gitu ya, otomatis siswanya fokus kembali. Karena harus meneruskan kalimat dan membuatnya nyambung gitu. Nah, ini akhirnya walaupun kadang ada yang nggak nyambung ya, kalimat yang anak-anak utarakan tuh kadang kecampur bahasa Jawa begitu ya Bu ya. Oke, Akhirnya malah betul. jadi lucu dan ini anak-anaknya jadi fresh kembali. Nah, tapi itu kan sebagai suatu hal yang bisa membawa suasana nggih Bu nggih. Jadi tadi yang lesu, tidak semangat, akhirnya kan bisa membawa semangat lagi ngoten. Nah, luar biasa sekali Bu Wuri. Kalau rating, nah seumpama di rating ini Bu, 1 sampai 10. Menurut Bu Wuri, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu anggap menarik? Jadi metode ice breaking yang saya terapkan tadi yang pesan berantai itu ya, itu menurut saya kalau untuk mengembalikan fokus anak sangat efektif sekali Bu. Jadi antara skala 1 sampai 10 mungkin bisa 8 sampai 9 mungkin ya. Oh gitu, Skalanya. oke. Baiklah Ibu, selanjutnya yang nantinya akan direncanakan Bu Wuri setelah ini dan langkah-langkahnya seperti apa? Ya, mengingat permasalahan yang saya alami tadi Bu ya, setelah saya amati begitu dan saya rasa saya bisa menemukan solusi menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan tentunya ini membuat skenario pembelajaran yang bervariasi. Jadi antara pertemuan satu dan pertemuan berikutnya itu berbeda metode gitu. Kemudian jika saya pas mengisi 2 jam pelajaran, di sela-sela itu akan saya berikan ice breaking seperti dengan metode permainan kalimat berantai tadi atau bisa dengan media-media lain ya seperti flashcard, bola atau musik mungkin nggih. Atau saya bisa mindfulness juga ya Bu ya, diberi musik. Nah, saya beri jeda, saya berikan teknik stop agar murid-murid saya walaupun materinya seperti saya ceritakan tadi, tidak bisa dikurangi ya karena memang materi IPA sepadat itu, tapi kalau diberi ice breaking dulu kan insya Allah jadi tidak begitu jenuh gitu ya Bu. Betul, Nah betul nggih. kemudian satu tadi sudah ini variasi, kemudian yang kedua ice breaking, yang ketiga saya sepertinya perlu update informasi terbaru Bu Bingar. Jadi agar bisa memprioritaskan murid saya gitu ya sebagai pusat pembelajarannya gitu. Jadi supaya saya tetap fokus dan tidak tidak kehilangan fokus bahwa pusat pembelajaran kita adalah pada murid, bahwa cara mengajar kita harus berpihak pada murid gitu, harus kembali ke tujuan awal. Itu saya rasa Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Wuri. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Wuri dalam menyusun atau melaksanakan
rencana tersebut? Yang bisa membantu saya rasa tentu kepala sekolah ya Bu. Kepala Mhm. sekolah itu tentu bisa membantu karena bisa memberikan izin tentunya ketika saya ingin menggunakan laboratorium mungkin ketika memvariasikan pembelajaran, kemudian juga rekan-rekan sejawat saya untuk memberikan saran sama guru IPA di SMP saya, atau juga saya bisa mengkomunikasikan nanti ketika membutuhkan bantuan wali murid. Saya bisa Mhm. mengajak wali murid untuk ikut eee, menjadi seperti kelas inspirasi mungkin untuk Iya. memvariasi pembelajaran ya Bu. Karena Betul. IPA itu kan ada ada materi bioteknologi. Mhm. Bioteknologi sederhana itu ya Bu ya, seperti membuat telur asin atau tape. Nah, itu kan di sekitar sekolah saya kan ada yang memang wali muridnya punya punya usaha itu, usaha Mhm. pembuatan tape. Nah, itu mungkin bisa saya ajak untuk ke sekolah praktek langsung menjadi narasumber begitu, Bu. Oke, berarti antara komunikasi antara guru dan wali murid itu tetap terjalin nggih, dengan Mhm, memanfaatkan itu ya, Bu, ya? mhm, Malah justru lebih bagus itu ya, Bu, ya? mhm, Komunikasinya akhirnya kan lebih lebih bagus. mhm, Terus kemudian kira-kira berapa lama mhm, Bu Wuri Ibu butuh waktu untuk Ibu butuhkan dalam melakukannya ini, Bu? mhm. Kalau melakukannya Mhm, sepertinya berkelanjutan ya, Bu, ya, selama pembelajaran IPA selama 1 tahun ajaran nggih. nggih Jadi nggih. perlu waktu lama supaya anak-anak saya tuh bisa konsisten aktif semua dalam pembelajaran gitu. Tapi tentunya, Mhm, eksekusinya gitu secepat mhm, mungkin ini ya, anak mulai masuk, besok ini kita harus mulai semangat membuat skenario pembelajaran yang, bisa mengaktifkan semuanya gitu. oke, berarti Mhm. secepatnya nggih, Bu, nggih, Ibu Iya, lakukan nggih? Heeh. heeh, walaupun durasinya Mhm, mungkin lama ya Bu, karena kan nggak ada yang mhm. instan ya Bu Binger ya. Iya, betul betul sekali, nggih. Mhm, Mhm. Kemudian nih Bu Wuri, komitmen mhm, yang seperti apa yang Bu Wuri lakukan agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar? mhm, komitmen saya tentunya pengennya saya bisa konsisten Bu ya, istiqomah Mhm, dari awal tahun ajaran sampai akhir nanti kenaikan kelas gitu, heeh. Secara terus-menerus bisa membuat keyakinan kelas yang bagus dengan anak-anak, bisa belajar dengan anak-anak dengan bagus dan tentunya terus mengupdate diri. Kemudian mhm, saya berharap juga saya punya komitmen bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama rekan-rekan guru IPA yang lebih senior. Jadi saya punya mhm, banyak, masukan-masukan yang bagus gitu ge. Nah itu, mhm, untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri juga sebagai pendidik. Nah jadi mhm. pembelajaran saya di kelas itu bisa menggunakan berbagai metode dan kehadiran saya tuh inginnya, dirindukan gitu sama Dirindukan. anak-anak gitu ya, Bu, nggih. Iya, Jadi betul. heeh, kalau jam IPA Bu Wuri kosong gitu, saya pengennya anak-anak tuh sedih gitu ya, Bu. Supaya Betul malah sekali. seneng. Heeh. Sampai Mhm, jadi bener-bener bisa menjadi guru yang dirindukan kehadirannya, sosoknya gitu. Bukan hanya mhm. karena materinya, tapi juga karena, eee pola apa Inspirasi, ya, heeh, pola pembelajarannya. komunikasinya dengan Mhm. anak-anak, gitu. Nah, terus Semoga kemudian bisa ini, semoga bisa istiqomah ya, konsisten itu ya mhm, Bu Wuri ya, iya, heeh. konsisten, mhm. Adakah dukungan dari pihak lainnya yang dibutuhkan Bu Wuri? Dukungan dari pihak lain tentunya sarana prasarana Mhm, saya butuhkan, Bu, ya, karena saya kan IPA jadi sering praktik biar tidak jenuh itu, tentu saya butuh sarana prasarana laboratorium IPA beserta peralatannya. Itu alhamdulillah di sekolah sudah disediakan, cuma tinggal mengatur jadwalnya bergantian dengan kelas lain dan guru yang lain. Kemudian saya tentunya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun juga tentunya murid-murid saya, gitu, Bu. mhm. Oke. Baiklah Bu Wuri, semoga Mhm, rencana Bu Wuri bagaimana sekarang mhm, ini berbincang mhm.
Iya, Bu. Mhm. Cek cek. Ya, Bu? Oh, iya. Masih masih terdengar suaranya ya, Bu? Itu tadi agak Terdengar. putus-putus. Nggih, Iya, terdengar, Bu. heeh. Alhamdulillah ini setelah ngobrol sama Bu Binger saya jadi ini Bu, jadi optimis gitu walaupun ada satu murid saya yang ngelentuk itu tadi, ya, Mhm. karena kalau satu ngelentuk tuh kadang teman-temannya ikut-ikutan ngelentuk Bu, me menularkan virus-virus kemalasan gitu ya. Iya, Tapi nanti betul setelah sekali. berbincang dengan Bu Binger saya jadi optimis, insya Allah saya bisa men-treatment anak tersebut dengan lebih baik Mhm. supaya dia bisa, lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak menularkan aura-aura negatif tadi ke teman-temannya, ya. Terima kasih Iya. sekali Bu Binger, perbincangan Nggih. kita asik sekali. Nggih. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu Wuri. Apakah Mhm. ada hal lain, yang Bu Wuri perlu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak Bu Binger sudah meluangkan waktunya ini di sela-sela Mhm. kesibukannya di sekolah ya, Bu, sehingga Mhm. saya tuh bisa fresh lagi, nggak putek sendiri, bingung sendiri mau tak apain murid saya itu satu, itu ya, si Mhm. kesayangan itu. Nah, Heeh. kita Oke. kan sering bilangnya gitu ya, Bu, ya, yang Mhm. suka, membuat masalah untuk kita tuh kesayangan pokoknya lah. Nggih, oke, heeh. Dari percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi malah. Jadi sekarang terlihat terang gitu, menemukan jalan keluar ngoten Bu Buat Binger. oke, nggih. Saya juga senang sekali, Bu, mendengar cerita dari Bu Wuri, terus sama-sama Bu Wuri, semoga kita saling semoga kita bisa saling berbagi nggih. Iya. Sampai jumpa Bu Wuri, nggih. Sudah cukup napa nggih? Oke. Mungkin ada kendala lagi sudah tidak ada ya nggih? Heeh, Mhm. Nanti heeh. kalau butuh ngobrol lagi sama Bu Binger, kita tinggal calling-calling. Oke, siap nggih. Oke, terima Iya kasih Bu Wuri. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali Bu Binger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.